Kisah ahli puasa Ramadan yang dijodohkan dengan 1000 bidadari surga. Dalam kitab Duratun Nasihin dikisahkan, dahulu ada seorang pria bernama Muhammad. Tapi jangan salah sangka, ia bukanlah Nabi Muhammad, melainkan pria yang bernama Muhammad. Pria itu dikenal seorang yang tak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Namun dikala masuknya bulan puasa Ramadan, ia berhias diri dengan pakaian dan minyak wangi yang harum. Muhammad kemudian mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan dahulu. Yang dimaksud mengqadha sholat fardu adalah mengganti sholat fardu yang pernah ditinggalkan dan melaksanakannya di luar waktu sholat fardu tersebut. Selanjutnya, Muhammad ditanya oleh seorang, "Kenapa kamu melakukan seperti itu?" Muhammad lalu menjawab, "Bulan ini adalah bulan taubat, bulan rahmat dan bulan berkah. Mudah-mudahan Allah mengampuniku dengan karunia-Nya." Lalu, suatu saat tersiar bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Setelah meninggalnya pria itu, lalu ada seorang yang bermimpi bertemu dengan almarhum. Kemudian terjadilah komunikasi antar keduanya. Orang yang bermimpi bertanya, "Apakah yang telah Allah lakukan terhadapmu?" Almarhum Muhammad menjawab, "Tuhanku telah mengampuniku sebab hormat takzimku terhadap bulan suci Ramadan." Subhanallah. Dalam sebuah khobar dikisahkan bahwa ketika hilal bulan Ramadan terlihat, maka arsy, kursi, para malaikat dan lainnya berteriak seraya berkata, "Beruntung sekali umat Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan yang ada di sisi Allah SWT untuk mereka." Di sisi lain, matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di air dan semua yang bernyawa memohonkan ampun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Adapun setan yang terkutuk tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah SWT mengabulkan permohonan ampun yang dipanjatkan. Di pagi harinya, Allah SWT tak membiarkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad kecuali mengampuni mereka. Allah SWT kemudian berfirman kepada para malaikat, "Berikanlah salatmu dan tasbihmu pada bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW." Subhanallah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika seorang dari kalian bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, lalu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, maka berkatalah seorang malaikat kepadanya, 'Bangkitlah, semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah mengasihimu.' Lalu ketika orang itu berdiri dengan niat untuk melaksanakan sholat, maka tempat tidurnya itu mendoakan dia seraya berkata, 'Ya Allah, berilah dia kasur-kasur yang tinggi.' Dan apabila dia memakai pakaiannya, maka pakaiannya mendoakan dia seraya berkata, 'Ya Allah, berilah dia pakaian-pakaian surga.' Dan apabila dia memakai kedua sandalnya, maka sandal itu mendoakan dia sembari berkata, 'Ya Allah, mantapkanlah kedua kakinya pada shiratal mustaqim.' Dan apabila dia mengambil bejana air, maka bejana itu mendoakan dia sembari berkata, 'Ya Allah, berikanlah dia piala-piala surga.' Dan apabila dia berwudu, maka air mendoakan dia sembari berkata, 'Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan.' Dan apabila dia berdiri untuk memulai sholatnya, maka rumah mendoakan dia sembari berkata, 'Ya Allah, luaskanlah kuburnya dan sinarilah liang kuburnya dan tambahkanlah rahmat untuknya.' Sedangkan Allah SWT memandang kepadanya dengan penuh rahmat, lalu berfirman di saat orang itu berdoa, 'Wahai hambaku, darimu doa, sedangkan dari kami pemberi ijabah, darimu permohonan, sedang dari kami pemberian, dan darimu permohonan ampun, sedang dari kami mengampuni.'" Dalam sebuah khobar dikisahkan bahwa kelak pada hari kiamat, bulan Ramadan akan datang dalam bentuk rupa yang sangat indah. Kemudian bersujudlah bulan Ramadan di hadapan Allah SWT. Allah kemudian berfirman, "Wahai bulan Ramadan, mintalah apa hajat kebutuhanmu, kemudian ambillah tangan orang yang mengetahui kewajiban terhadapmu." Kemudian bulan Ramadan berputar-putar di pelataran kiamat.
lalu meraih tangan orang yang mengetahui akan kewajiban terhadapnya. Kemudian Ramadan berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah SWT berfirman, "Wahai Ramadan, apa yang kau inginkan lagi?" Ramadan menjawab, "Hamba ingin supaya engkau memberikan mahkota kepada orang itu dengan mahkota kebesaran." Maka Allah SWT kemudian memberikan orang itu 1000 mahkota kebesaran. Kemudian orang itu memberi syafaat kepada 70.000 orang yang telah melakukan dosa-dosa besar. Lalu orang itu dinikahkan dengan 1000 bidadari-bidadari cantik, di mana tiap-tiap bidadari didampingi oleh 70.000 dayang-dayang. Subhanallah, betapa bahagianya ahli puasa Ramadan itu. Kemudian setelah itu Allah SWT berfirman lagi, "Wahai Ramadan, apalagi yang kau inginkan?" Maka Ramadan menjawab, "Tempatkanlah dia di sisi nabimu." Kemudian Allah SWT mengabulkan permintaan bulan Ramadan. Allah lalu menempatkan orang itu di dalam surga Firdaus yang indah dan penuh kenikmatan. Setelah itu Allah SWT berfirman lagi, "Wahai bulan Ramadan, apa yang kau inginkan lagi?" Ramadan menjawab, "Engkau sudah mengabulkan keinginan hajatku ya Rabb, tetapi di manakah kemuliaanmu?" Maka kemudian Allah memberikan 100 kota yang terbuat dari permata yakut merah dan zabarjat hijau. Dan di dalam setiap kota terdapat 1000 istana megah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, maka Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang mencintai kami, maka kami pun mencintainya. Dan barang siapa mencari kami, maka kami pun mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepada kami, maka kami pun mengampuninya demi kehormatan bulan Ramadan." Kemudian Allah SWT menyuruh para malaikat pencatat yang mulia pada bulan Ramadan supaya mencatat kebaikan-kebaikan mereka dan tak mencatat keburukan-keburukan mereka. Dan Allah SWT menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka yang telah lewat. Diriwayatkan juga, jikalau suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, sedangkan kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan, yaitu 700 tahun setelah suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kitab Zabur diturunkan pada malam 12 Ramadan, yaitu 500 tahun setelah Taurat turun. Lalu kitab Injil diturunkan pada malam 18 bulan Ramadan, yaitu 1200 tahun setelah kitab Zabur turun. Sedangkan Al-Furqan atau kitab suci Al-Quran turun pada malam ke-27 bulan Ramadan, yaitu 620 tahun setelah kitab Injil diturunkan. Nah, itulah beberapa kisah menarik seputar bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesemangatan untuk berpuasa di bulan Ramadan besok. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.